Nah, sekarang kita bedakan perbedaan antara penyembahan, pujian, dan kemuliaan. Supaya secara lebih jelas lagi, nanti soal apa terminologi yang kita sudah ketahui, kita bisa tambahkan ya. Tapi ini yang disajikan oleh sang pembuat pelajaran ini. Penyembahan, pujian, dan kemuliaan bukanlah istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jadi masing-masing punya makna tersendiri, artinya begitu, karena masing-masing memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Penyembahan, nah, itu bersifat vertikal antara manusia dengan Tuhan. Nah, kata-kata yang kita doakan kepada Tuhan itu bisa juga termasuk penyembahan ya. Kata-kata yang kita sampaikan ya. Jadi dalam doa bisa juga kita menyembah Tuhan karena sifatnya vertikal gitu ya. Tapi pujian menurut pembuat pelajaran ini itu berbeda. Pujian sifatnya bukan vertikal. Pujian itu sifatnya adalah resiprokal. Resiprokal itu horizontal ya. Ini penyembahan. Penyembahan langsung kepada Tuhan. Nah, oke. Okay. Definisi yang kita ketahui tentang penyembahan sebelum ada pelajaran ini, penyembahan adalah sebuah ungkapan dari diri kita tentang siapa Tuhan itu sebenarnya, hakikatnya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita ini manusia, dia itu Tuhan. Maka pada hakikatnya kita sang ciptaan ini harus menyembah, harus sujud, harus bersimpuh di hadapan dia karena hakikatnya dia adalah Tuhan. Jadi karena kita tahu siapa dia, hakikatnya dia, atributnya dia, kebesarannya dia, kemuliaannya dia, maka kita sujud, kita menyembah karena dia adalah Tuhan. Itu arti penyembahan dalam definisi yang kita sudah ketahui. Tetapi ternyata pembuat pelajaran ini menambahkan bahwa penyembahan itu sifatnya vertikal saja, langsung kepada Tuhan saja. Dan betul kan? Karena kita sedang mengatakan siapa dia sebenarnya. Ya, Engkau Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, Engkau sangat mengasihi kami. Jadi sifatnya vertikal, vertikal. Nah, tapi kalau pujian itu menurut pembuat makalah ini itu pujian itu bersifat horizontal, horizontal ya di antara kita manusia. Kata-kata yang kita ucapkan satu sama lain. Jadi pujian itu seakan-akan mengajak, "Hey, mari kita puji Tuhan." gitu. Jadi Tuhan itu baik loh. Amin gitu. Nah, itu berkata antara kita dengan kita. Tuhan itu dahsyat kan? Nah, itu namanya pujian, saudara-saudaraku. Kita sedang bersama-sama. Memang memujinya memuji Tuhan, betul. Memujinya sepertinya vertikal. Tapi kita sedang mengucapkan di antara kita. Ini yang disebut pujian. Ya, pujian itu kan eh, kita itu eh, kalau dalam masyarakat biasa ya, ibu-ibu lagi apa namanya berbincang-bincang sesama ibu-ibu. Itu hebat ya anak tetangga kita ya. Nah, itu pujian namanya, saudara. Wah, umurnya masih 21 tapi udah jadi master begitu ya. Nah, itu pujian namanya. Nah, saudara. Jadi itu pujian tuh sifatnya mengajak orang lain bersama-sama, horizontal di antara kita manusia. Kata-kata yang kita ucapkan satu sama lain itu meninggikan dan membuat orang lain berpikir tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan yang sama, ya. Jadi itulah pujian. Waktu kita mengatakan Tuhan tuh baik kan, benar kan? Ayo kita puji Dia gitu. Itu kita sedang mengajak sama-sama. Nah, sifatnya horizontal. Jadi ketika ada yang sifatnya menggerakkan orang lain, itu yang disebut pujian. Oke? Jadi bedakan, yang satu penyembahan adalah vertikal saja, tapi ketika pujian itu sifatnya horizontal, menggerakkan semua orang, dan karena menggerakkan semua orang, ini artinya akan membangunkan iman semua orang gitu ya. Nah, ini pujian ya. Mereka saling memang memujinya memuji nama Tuhan, tetapi mereka saling bersaksi kepada sesamanya, saling berkata kepada sesamanya, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat kan, yuk kita nyanyi, yuk nyanyiin dia yuk, gitu, saudara-saudara. Jadi sifatnya itu horizontal, ya. Nah, sedangkan kemuliaan itu adalah hadirat Tuhan sendiri. Karena begitu Tuhan hadir, itu ya, itu pasti kemuliaannya nggak akan kemana-mana. Itu pasti ada kemuliaannya.
Begitu Tuhan hadir di semak belukar yang menyala, itu kemuliaannya memancar, ya. Ya, kemuliaannya itu seperti api sebetulnya, membuat belukar itu bisa menyala, tapi tidak terbakar. Tidak hangus terbakar maksudnya ya. Nah, ini yang disebut hadirat Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Jadi bukan diciptakan lagi, tidak. Dengan sendirinya ada pada hadirat Tuhan kemuliaan itu. Nah, ketika Tuhan hadir, berarti kemuliaannya hadir, saudara-saudara. Ya, nah jadi begitu ini hadirat Tuhan yang disebut dengan kemuliaan. Nah, di surga para malaikat memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tapi di dunia manusialah yang memiliki hak khusus untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita melakukannya lewat penyembahan, lalu lewat pujian baginya. Jadi ada dua tahapan, dimulai dengan penyembahan, dimulainya dengan doa, habis doa itu penyembahan, penyembahan itu kemudian pujian, dan pada gilirannya itu akan mendatangkan kemuliaan. Jadi kemuliaan adalah satu-satunya atmosfer yang membuat Tuhan berkenan berdiam di dalamnya dan berkarya. Karya inilah yang merupakan manifestasi dari kehadirannya. Oke? Ya. Jadi ketika puji-pujian dinaikkan, maka datang kemuliaan Tuhan. Jadi eh, tahapan terakhirnya untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan adalah puji-pujian. Kita menyembah karena kita sadar siapa Tuhan kita. Ini vertikal sifatnya. Tapi waktu kita bisa mengajak orang lain, yuk kita puji dia, yuk dia sangat baik, bukan? Dia mengasihi Anda tanpa pamrih, bukan? Nah itu pujian, saudara-saudaraku. Nah pada waktu pujian dilakukan, maka terjadilah lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia melawat hadiratnya ini, kemuliaannya itu menerpa siapa saja, maka terjadi kesembuhan. Nah, Tuhan ingin memanifestasikan dirinya kepada umatnya melalui kesembuhan, mujizat, berkat-berkat, dan kebaikan-kebaikan. Kita adalah duta-duta bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Namun, karena diri kita sendiri tidak memiliki kemuliaan, maka kita harus memiliki kemuliaan Tuhan di dalam diri kita agar dapat memuliakan Tuhan. Nah, bagaimanapun juga, kemuliaan Tuhan hanya akan nyata jika ada pujian di situ. Kalau ada pujian, baru kemuliaan Tuhan nyata, saudara-saudaraku. Tapi kalau nggak ada pujian, nggak akan kemuliaan Tuhan itu datang, nggak akan. Oke, ya. Jadi, kunci bagi gereja kebahagiaan juga kemuliaan Tuhan hanya akan nyata jika ada pujian. Oke, kunci bagi gereja untuk mengalami pembangunan rohani di akhir zaman yang kita rindukan dan gaungkan adalah kita harus memahami kuasa dari pujian itu. Ya, ketika kita memahami kuasa dari pujian, maka hadirat Tuhan itu akan nyata. Ya, waktu anak-anak ini memuji-muji Tuhan, hadirat Tuhan itu nyata. Waktu kita tahu kuasa dari pujian, kita paham, kita melakukannya, mempraktekannya, maka hadirat Tuhan akan nyata. Ya, gereja harus menghasilkan kemuliaan agar Elohim menyatakan dirinya secara penuh. Nah, jika kita hanya secara langsung menyembah Elohim, kita hanya punya hubungan vertikal saja. Kalau kita berdoa itu sendirian di kamar, kalau kita menyembah Tuhan itu sambil sujud itu sendirian, itu urusan kita sama Tuhan saja gitu ya. Ya. Tapi kalau kita memuji Tuhan, kita mengajak teman-teman kita ya. Nah, jika kita hanya secara langsung menyembah Elohim, kita hanya punya hubungan vertikal. Namun jika gereja satu sama lain mau memuji Tuhan, kita akan menambahkan dimensi horizontal dan pengalaman kepenuhan Elohim yang disempurnakan hanya melalui manifestasi kemuliaan hadiratnya. Jadi sekali lagi, kemuliaannya akan datang kalau gereja bersatu hati memuji Tuhan. Kalau para kerub itu menyatukan sayap-sayapnya, menutupi tutup pendamaian, maka Shekinah glory itu nyata, saudara-saudara. Kalau umat Tuhan bersatu hati memuji-muji Tuhan, berpegangan tangan mengatakan, yo kita muliakan dia. Boleh mungkin mengatakan kita sembah dia, boleh ya. Yo kita muliakan dia, kita puji dia, ya. Tapi sembah dalam arti di sini Anda sedang mengajak, itu masih sifatnya horizontal. Tapi penyembahan dalam artian sujud, dalam artian hubungan pribadi kita sama Tuhan itu sendirian, itu vertikal sifatnya. Oke, makin jelas ya saudara-saudara?
Oke, yuk kita teruskan. Tuhan tidak dipermuliakan ketika kita menderita, ketika kita kebingungan, ketika kita kekurangan. Pasti Tuhan tidak dipermuliakan, saudara-saudara. Kalau kita dalam keadaan yang cemas, murung semacam ini, Tuhan mungkin nggak akan dipermuliakan, saudara-saudaraku. Ya, dia dipermuliakan ketika dia dipuji oleh umatnya. Tatkala Elohim mencurahkan Roh Kudusnya atas kita, kita seharusnya menaikkan pujian bagi dia, sehingga dia dapat mengubah pujian yang kita panjatkan itu menjadi kemuliaan. Dalam Mazmur 50 ayat 23. Ya, jadi waktu kita memuji Tuhan, itu maka pujian kita itu akan menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ya, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Ia memuliakan aku. Ya, bagi orang yang mempersiapkan jalan, aku akan membuatnya melihat keselamatan dariku. Jadi kalau kita mempersembahkan kurban syukur, itu artinya kita sedang memuji-muji Tuhan. Kita sedang memberitahu kepada teman-teman kita, ini loh kurban syukur kita. Yuk sama-sama yuk kita naikkan kurban syukur. Nah, kita ini sedang memuji Tuhan. Dan kalau kita memuji Tuhan, kita itu sedang mengundang kemuliaannya datang. Dan kemuliaannya waktu datang, kita kembalikan lagi bagi dia. Tuhan, aku ini nggak layak. Engkau saja yang layak menerima kemuliaan. Itu kita memuliakan dia. Dan waktu kita melakukan ini katanya, kita sedang mempersiapkan jalan. Jalan untuk apa? Untuk keselamatan. Keselamatan ini artinya juga kesembuhan. Saudaraku, dalam kata keselamatan bahasa aslinya, kan di awal pelajaran ini pernah kita pelajari, sotso itu termasuk juga adalah pemulihan total. Dan total sepenuh ini termasuk kesembuhan tubuh jasmania kita. Jadi jalan untuk kesembuhan itu kita buat untuk Tuhan bisa berjalan di sana, menyatakan keselamatannya, menyatakan kesembuhannya, dari kemuliaannya yang bergerak untuk menjamah, untuk menerpa setiap orang, kemuliaannya yang eh, menggapai setiap orang itu kemuliaan yang akan mendatangkan kesembuhan. Dan kita yang membuat jalannya. Sekali lagi jalannya apa? Kurban syukur atau pujian. Ya, mari kita naikkan kurban syukur kita, yuk saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita. Itu artinya kita sedang mempersilahkan atau membuat jalan bagi Tuhan hadir dalam hadiratnya yang penuh kemuliaan. Kemudian kita mempersilahkan kemuliaan untuk bergerak menjamah setiap hati. Hatinya Pak Agus, hati istrinya, hati kedua putrinya. Semuanya dijamah Tuhan, dan siapapun yang dilanda oleh kemuliaan Tuhan pasti disembuhkan gitu. Oke. Nah, saudara, ketika para pemercaya yang sudah lahir baru membagi atau bersaksi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan, Tuhan hadir di antara mereka dan mereka menjadi tempat kediaman Tuhan. Saudara-saudara, saya juga teringat, saya mudah-mudahan hari ini Ibu Apri juga ada ya di antara kita. Anaknya Ibu Apri, namanya Yermia, itu juga sedang sakit, saudara-saudara. Kita berharap Ibu Apri ada yang bisa menghubungi untuk bisa ikut PA ini, ya, supaya nanti kita juga bisa praktek sekaligus untuk eh, terjadinya lawatan Tuhan buat Yeremia. Karena Yeremia sekarang terbaring sakit, tidak berdaya, tapi kita percaya bahwa kuasa pujian itu luar biasa, bisa mengundang hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan atau kemuliaan Tuhan ini bisa melanda Yeremia. Yeremia bisa disembuhkan. Ya, kalau ada yang bisa hubungi Ibu Apri, boleh dihubungi Ibu Apri supaya bisa mengikuti PA malam hari ini. Karena bisa sekaligus untuk praktek ya. Oke, yuk saudara-saudara kita teruskan ya. Saya baca ulang lagi. Ketika para pemercaya yang sudah lahir baru membagi atau bersaksi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan, Tuhan hadir di antara mereka. Nah, bersaksi itu juga merupakan pujian, saudara. Karena kita sedang mengatakan, saudara-saudara tahu nggak, Tuhan tuh baik loh buat saya. Ini horizontal, saudara-saudaraku ya. Dan itu adalah kita sedang menyatakan pujian bagi Tuhan. Ini kurban syukur kita juga bagi Tuhan ya.
Tuhan hadir di antara mereka dan mereka menjadi tempat kediaman Tuhan. Jadi waktu dikatakan apabila dua, tiga orang berkumpul dalam namaku itu artinya mereka bercakap-cakap dalam nama Tuhan. Ya, mereka itu memuji-muji nama Tuhan gitu. Ya, maka Tuhan hadir di situ. Tapi kalau satu orang dia hanya menyembah, saudaraku, ini urusan pribadinya saja dengan Tuhan. Tapi kalau bisa menggerakkan orang-orang lain, sampai dua, tiga orang, Tuhan hadir di sana. Pak, kalau gitu kalau penyembahan saya sendirian di kamar, Tuhan nggak hadir ya? Hadir, hadir pasti. Tapi hadir hanya untuk saudara, karena sifatnya kan vertikal, pribadi saudara ya. Tapi kalau dua, tiga orang ini, kan kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Kalau satu saudara saja dengan Tuhan, ya Tuhan pasti menguatkan saudara, ya, dan hubungan vertikal. Tapi kan saudara nggak menolong orang lain. Nah, pada waktu saudara sehat, saudara bisa mengajak yang lain memuji Tuhan, saudara sedang berlaku atau memberlakukan kebaikan Tuhan pada mereka juga gitu. Supaya hadirat Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu menjamah mereka juga. Oke? Bisa dipahami nggak, saudara? Mudah-mudahan pelajaran ini bisa dipahami ya. Nanti masih lebih jauh dijelaskan. Tuhan hadir di antara mereka dan mereka menjadi tempat kediaman Tuhan. Jadi pada waktu kita memuji-muji Tuhan, kita sedang mengatakan kepada teman-teman sekeliling kita, iya itu baik, amin. Yang pemimpin pujian dan mengatakan, saudara-saudara percayakah Tuhan itu baik? Amin. Tuhan itu dahsyat. Amin. Dia hadir di sini, saudara-saudara. Amin. Gitu. Nah, saudara, ini pujian namanya, ya. Nah, ketika kita memperkatakan terus bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, kita memuji-muji Tuhan semacam ini, maka ada hadirat Tuhan yang akan melawat tiap pribadi ini. Yang berkebutuhan di sini mungkin sangat banyak. Yang sakit, yang encok, yang rematik, yang sakit jantung, yang sakit darah tinggi, yang sakit gula. Mereka banyak di sini. Kalau dilawat oleh kemuliaan Tuhan itu seperti aliran air sungai kehidupan yang dilihat oleh Yehezkiel, maka mereka pasti disembuhkan, dipulihkan gitu, saudara. Oke,